Shalom, saudara-saudari terkasih dalam komunitas VOC, Voice of Sea. Inilah ibadah minggu yang menggairahkan bagi kita. Saya mengasihi dan memberkati kalian semuanya dalam nama Tuhan, karena telah hidup sebagai penyembah Tuhan yang kudus di tempat di mana kalian dipanggil untuk hidup bersama dengan Dia. Kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di tahun ini. Teks yang kita baca bersama hari ini telah menjadi sumber kekuatan, sumber keberanian dan penghiburan bagi semua secara pribadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi murid Yesus dan bekerja untuk memahami hati Allah serta menjadikan bumi ini sebagai kerajaan Allah. Kiranya firman yang kita bagikan hari ini memberkati kita semuanya agar dapat menikmati kebebasan jati dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Rekan-rekan semuanya dimanapun kita berada, Allah telah memberikan kita begitu banyak hal dan karunia. Apa karunia terbesar yang telah Allah berikan bagi kita? Jawabannya bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang berkata kesehatan, ada yang berkata kekayaan, ada juga yang mengatakan bahwa anugerah terbesar yaitu kehormatan, dan juga mungkin ada yang mengatakan bahwa anugerah terbesar adalah kuasa. Namun saya percaya bahwa berkat terbesar, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kebebasan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, menciptakan Adam dan Hawa dan memberi mereka kuasa untuk menguasai taman itu, Taman Eden, serta berkembang biak di dalamnya. Namun, Dia juga memberikan satu perintah yang sangat penting, yaitu jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat di tengah taman. Sebab pada hari engkau memakannya, Alkitab mengatakan engkau pasti mati. Dalam menciptakan manusia, Sang Pencipta menunjukkan kasih yang agung dengan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tetapi manusia melanggar perintah itu. Bukannya menggunakan kehendak bebas itu untuk kebaikan, manusia justru memilih menggunakan kehendak bebas itu untuk menuruti keinginannya sendiri dan melawan Allah. Atau manusia tidak taat kepada Allah sebagai pencipta yang memberikan kehendak bebas itu sendiri. Ia, yaitu manusia, pada saat itu Adam dan Hawa, memilih konsekuensi, garis bawah ini, memilih konsekuensi dari ketidaktaatannya. Dan hasil yang terburuk pun pasti terjadi. Mereka kehilangan kebebasan sejati. Hubungan dengan Allah terputus. Dan manusia menjadi makhluk yang jatuh di bawah belenggu rantai ikatan belenggu dosa asal. Dalam teks hari ini, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 tertulis, Yesus menjawab mereka, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Adam dan Hawa berdosa kepada Allah dan mereka menjadi hamba dosa. Yesus dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Adam dan Hawa, keturunan Adam dan Hawa juga diperbudak oleh dosa asal dan dosa yang kita lakukan sendiri di dalam kehidupan kita. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa kita semua manusia yang adalah keturunan Adam adalah hamba dosa. Namun Allah bekerja untuk memulihkan kembali kebebasan yang telah hilang karena pilihan manusia. Dia berkata, bekerjalah hari ini dan terus bekerja sampai hari kedatangan Tuhan kembali. Dia bekerja demi satu jiwa yang hilang. Kalau kita lihat peristiwa keluaran dalam perjanjian lama atau Exodus dalam perjanjian lama adalah contoh besar. Tuhan berjuang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah kebebasan di Kanaan. Ia juga memberikan jalan kebenaran melalui hukum Musa, tetapi manusia tidak dapat memahaminya dan memenuhinya. Maka akhirnya Allah yang sempurna mengutus anaknya dan melalui dia diberikanlah jalan menuju kebebasan sejati. Alkitab berkata dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang adalah kebenaran menyatakan bahwa kita dapat menjadi bebas di dalam Dia. Mari kita baca Yohanes 8:31 sampai dengan ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yesus sang kebenaran berkata bahwa ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, kita menjadi murid sejati dan memperoleh kemerdekaan. Kiranya kebenaran ini membebaskan kita dari 3 hal utama. Yang pertama, apa yang dibebaskan? Yaitu membebaskan kita dari dosa. Roma 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Tapi seperti yang Yesus katakan, siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tidak akan sanggup. Tapi syukur bagi Allah, di dalam Yesus yang adalah kebenaran, kita dibebaskan dari dosa. Pengorbanan yang di kayu salib memiliki kuasa untuk mengutus atau memutus belenggu-belenggu dosa kita secara rohani. Ia membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kita dapat mengalahkan dosa dan menjadi merdeka. Kuasa, power untuk mengalahkan dosa ada di dalam Yesus. Kedua, membebaskan kita dari ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam Yesus kita mengalami kasih sempurna Allah. Dan dalam kasih itu kita semua anak-anak Tuhan dibebaskan dari berbagai ketakutan dalam hidup. Kasih Allah yang diberikan kepada kita tidak dapat dijelaskan dengan standar dunia manapun. Itu adalah kasih yang memberikan anak tunggalnya bagi kita. Sejarah kekristenan adalah sejarah yang berbicara mengenai mengalahkan rasa takut. Bahkan sejarah gereja sering disebut sebagai sejarah para martir yang mati untuk terus hidup di dalam Kristus. Mereka mengalami kasih Allah. Mereka orang yang mampu mengalahkan rasa takut terhadap kematian dengan iman. Iman itulah warisan kemenangan iman yang hari ini kita terima di dalam kehidupan kita. Karena iman yang tidak takut itulah kita dapat beribadah bersama sebagai komunitas Voice of Sea ini. Kuasa untuk mengalahkan ketakutan ada dalam Yesus. Ketiga, membebaskan kita dari kebohongan. Ingatlah bahwa dunia ini penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Namun Alkitab menyebut iblis sebagai bapa segala dusta. Ia terus mencoba menjatuhkan, merusak, membuat kita hancur. Namun di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran, kita tidak mudah tertipu oleh tipu daya dunia dan tipu daya iblis. Ketika kita melihat dunia melalui kacamata Yesus, kita dapat melihat dengan terang rohani yang sejati yang tidak ditutupi oleh awan-awan kegelapan oleh iblis. Tetapi jika kita melihat dunia melalui kekuatan si jahat, kita akan terjebak dalam kebohongan tipu daya. Itu sebabnya kita tahu bahwa kuasa untuk mengalahkan dusta hanya ada di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Voice of Sea, di Senegal tempat saya tinggal ada sejarah kelam tentang perbudakan yang sangat mengerikan, yang tentunya menyedihkan sekali. Selama kurang dari 4 abad, dari abad ke-15 hingga abad ke-19, sekitar 20 juta orang Afrika Barat dibawa menjadi budak ke Eropa dan juga ke Amerika. Pulau Gore dan rumah budaknya yang terkenal terletak di Senegal, saya membaca bahwa tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela,
dan juga Barack Obama mengunjungi tempat itu dan menyatakan bahwa tragedi semacam itu tidak boleh terulang lagi dan terjadi lagi. Itu tragedi yang sangat menyedihkan. Saya pun pernah ke sana dan menyaksikan kenyataan yang memilukan. Para budak tidak memiliki impian, tidak memiliki harapan, tidak ada hari esok, tidak ada kebebasan. Para budak hanya mengalami ketertundukan dan hanya menunggu kapan waktunya mati dalam kesedihan, dan mereka harus mengalami kematian yang menyedihkan. Kita harus hidup bukan sebagai budak dosa, tapi sebagai anak-anak Allah. Kita harus hidup dalam kebebasan sejati. Dan ingatlah, kebebasan sejati hanya kita dapatkan dalam Yesus. Sebab Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tahun ini kiranya menjadi tahun yang menyegarkan bagi kita. Menjalani tahun ini tidak mudah. Menjalani tahun ini tidaklah gampang, baik di darat maupun di laut. Tetapi kiranya kita sepenuhnya percaya kepada Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita. Satu-satunya Allah sejati yang dapat membuat kita memperoleh kebebasan rohani di dalam Dia. Kiranya kita dibebaskan dari dosa, dari ketakutan, dari kebohongan yang masih ada di dalam diri kita. Saudara-saudariku, teman-teman semuanya, Voice of Sea yang terkasih, ada kebebasan sejati di dalam Yesus. Mari kita menjadi orang yang hidup dalam kebebasan yang telah Tuhan sediakan bagi kita itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya hanya di dalam-Mu lah kami mendapat kebebasan. Kebebasan bukan untuk berbuat dosa. Kebebasan bukan untuk berbuat jahat. Tetapi kebebasan dari kekuatan dosa yang membuat kami harus menanggung maut. Dalam Yesus kami dibebaskan sehingga kami dapat mengalami Tuhan dan mendapatkan surga. Kebebasan dari ketakutan yang mencengkram kami dengan segala berita-berita, dengan segala hal yang mungkin banyak di media sosial. Dan tentunya kebebasan dari kebohongan yang menipu kami, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kuasa Yesus mampu membebaskan kami dari dosa, ketakutan, dan kebohongan sehingga kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.